menggunakan baju kondangan kita waktu nge-thrift. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Deka Praditya. Kali ini aku mau kasih tentang hal thrifting lagi, memberikan saran, masukan, atau cara persiapan sebelum kalian melakukan thrifting. Nah, sebelum memulai videonya, yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Kita langsung ke videonya aja. Kali ini aku mau kasih 10 persiapan sebelum kalian mau melakukan thrifting atau mau nge-thrift. Nah, semoga video ini berguna buat kalian yang mau melakukan thrifting dimanapun kalian berada. Nah, untuk yang pertama, kalian harus menyiapkan jiwa dan raga tentunya. Kenapa aku bilang jiwa dan raga? Kan nggak mungkin kalian melakukan thrifting tapi kalian lagi keadaannya tidak sehat, atau lagi pilek, lagi batuk, pusing, atau kakinya lagi sakit, tangannya lagi sakit, badannya lagi sakit, boyoken gitu kalau orang sini bilang ada sendi-sendi yang pegel kayak gitu. Nah, kan nggak mungkin kalian melakukan sesuatu hal. Kalau aku sih mending tidur, istirahat, daripada kita nge-thrift, kita nggak mood, kita nggak mendapatkan sesuatu yang akan kita cari di tempat thrifting. Yang kedua, ini yang penting juga, kalian harus siapkan dana terlebih dahulu. Kalau kalian nggak punya uang, nggak punya dana, kalian mau bayar pakai apa? Nah, kalian harus menyiapkan uang. Contohnya, kalian mau belanja jaket, terus sepatu, jaket, celana, baju, itu kan harus menyiapkan semuanya uang 100.000 nih. Kira-kira cukup nggak sih buat kalian beli 3 komponen tersebut? Kalau nggak cukup, kalian harus menabung terlebih dahulu, lalu menunda kegiatan thrifting kalian. Nah, pokoknya harus ada dananya supaya pada saat bayar nanti nggak bingung kok uangnya kurang atau uangnya bagaimana, kan nanti malah sayang sekali ya gitu. Harus menyiapkan dananya. Lalu yang ketiga, kalian harus mencari tujuan thrifting kalian. Mungkin dari teman-teman kalian sudah pernah memberi informasi atau memberi referensi mengenai tempat thrifting di daerah kalian. Jadi kalian harus tahu tujuan tempat thrifting kalian. Contohnya ini, seperti aku di Jogja, aku harus cari referensi di Google, di teman-teman kita, atau yang lainnya, atau di YouTube. Mungkin tempat thrifting di Jogja itu di mana aja sih? Lalu kita mungkin searching, atau kita menggunakan map, tempat ini di mana, lalu kita menuju ke sana. Jangan sampai kalian di jalan udah siapin uangnya, kalian sudah sehat walafiat, malah sampai jalan kalian nggak tahu tujuan kalian mau thrifting di mana, malah kehabisan waktu di jalan buat cari tempat thriftingnya gitu. Yang keempat, itu menyiapkan hand sanitizer dan juga masker. Ini membicarakan mengenai kesehatan kalian. Seperti aku nih, aku tuh orangnya yang namanya alergi debu. Kena debu sedikit langsung bisa pilek. Nah, caranya aku setiap thrifting itu menggunakan masker. Nah, kenapa kita mau menggunakan masker? Karena kan kita nggak tahu itu bajunya itu berdebu atau ada kotoran dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Nah, supaya kita nggak pilek atau kita menjaga kesehatan kita menggunakan masker. Dan untuk tangan kita menggunakan hand sanitizer supaya kuman-kumannya itu setidaknya tidak terlalu banyak kalau kita tidak menggunakan hand sanitizer. Jadi untuk yang pertama, menggunakan hand sanitizer dan juga masker supaya kita semangat. Siapa tahu nanti batuk-batuk gitu kan karena ada debu yang masuk. Kita harus menyediakan minum dan juga makanan kecil. Apalagi buat kalian yang sudah sangat tidak sabar karena mau thrifting nih, jangan makan dulu, makannya nanti aja. Karena kan kalau setauku, kalau aku nge-thrift itu bisa semuanya sampai tempat thriftnya itu jam 9 pagi nih. Nanti bisa kalau tuh jam 3 sore. Jadi bener-bener cari baju, cari celana, cari jaket yang benar-benar kita suka dan kualitasnya tentunya yang baik juga. Nah, kita harus menyiapkan minum. Kalau aku biasanya nyiapkan minum seperti botol aqua, setidaknya seperti berapa liter ya, itu yang kecil itu, yang segini, yang sedang itu, sama makan-makan kecil seperti mungkin arem-arem atau risol atau roti-roti kayak gitu, supaya nanti setelah thrifting atau kita istirahat dulu kita bisa nyemil dan juga minum dulu. Karena sepengalamanku kalau kita nggak bawa minum, kita akan
apa ya, dehidrasi, karena itu dalam keadaan panas, kita di tempatnya juga sempit, nggak akan luas karena itu kan isinya baju dan sebagainya, itu tempatnya panas sehingga kita bisa minum terlebih dahulu, jadi membak minum dan juga makanan. Lalu selanjutnya yang keenam itu kita menggunakan baju celana, menggunakan alas kaki yang nyaman untuk thrifting. Jadi kalian jangan menggunakan baju kondangan sih, contohnya seperti menggunakan baju kondangan kita waktu nge-thrift. Jadi contohnya kalau cowok itu pakai, kalau aku biasanya pakai pantofel, terus pakai celana kain, terus pakai batik panjang gitu kan, nggak mungkin kan kita nge-thrift pakai baju kayak gitu. Atau yang cewek pakai heels, terus pakai kebaya itu kan nggak mungkin. Nah, kita menggunakan yang senyaman kalian. Biasanya kalau aku itu menggunakan kaos, karena kan itu juga kaos kan nyerap, semuanya kita keringetan juga nyerap keringat, terus itu juga adem kan, semilir gitu bahasanya, semilir. Terus aku bisa pakai celana jeans kalau aku di ngetrip di jauh. Kalau di deket-deket aku biasanya pakai celana pendek aja dan pakai sendal jepit, sendal swallow gitu. Nah kalau jauh aku biasanya pakai sepatu. Nah di sana nanti bisa dilepas, lalu nanti ganti buat pakai sendal jepit. Karena kalau kita kan nggak mungkin kan kita ngetrip cuma 15 menit, 30 menit, cuma 1 jam. Kalau aku tuh nggak akan namanya waktu segitu tuh cukup. Pasti bisa sampai dari pagi sampai sore. Nah kan itu tentunya kita membutuhkan energi yang banyak, lalu kita butuh kenyamanan juga. Jadi tidak nyaman sama pacar, tapi juga nyaman sama ngetrip. Mencari pakaian yang nyaman buat kalian melakukan thrifting. Lalu yang ketujuh, biasanya aku menyiapkan baju ganti. Kenapa sih kita harus nyiapin baju ganti? Karena biasanya kan aku itu menggunakan baju ganti untuk nanti ganti baju setelah aku melakukan thrifting. Kan semuanya kalian habis mau thrifting itu kalian mau mampir makan dulu, atau mau mampir ke mall dulu, mau jalan-jalan dulu atau lain sebagainya, kan kalian nggak akan nyaman kan dengan menggunakan baju yang bekas. Nah, takutnya kan nyenggol baju-baju yang tadi di tempat thrifting, atau kena debu atau kena keringat, kan juga kalian pasti nggak akan nyaman. Sehingga biasanya aku membawa baju ganti, jadi cuma baju aja, aku ganti baju di tempat thriftingnya itu supaya lebih nyaman aja, jadi lebih ke kenyamanan kalian masing-masing. Kalau kalian biasanya tetap pakai baju gitu juga nggak apa-apa, kan semua kembali ke kita yang melakukan thrifting itu. Yang ke-8, nah, yang ke-8 ini kita melihat kendaraan atau transportasi yang akan kita gunakan ke tempat thriftingnya. Nah, biasanya kalau aku itu pakai motor, karena kan kalau kita belum tahu tempat thriftingnya itu di mana, lalu itu di pinggir jalan yang bisa buat parkir mobil atau tidak, atau bahkan ada tempat thrifting yaitu di dalam gang, sehingga kita harus parkir di jalan utama, takutnya kan mengganggu perjalanan yang ada di jalan utama. Sehingga biasanya aku naik motor yang bisa masuk gang, karena kan nggak semua tempat thrifting itu di pinggir jalan, sehingga takutnya nanti kan kita kalau semuanya bawa mobil nih di pinggir jalan, terus kita perlu masuk gang, kita jalan kaki, kita was-was lah, takutnya mobilnya tuh serempet atau nggak boleh parkir di jalan utama atau lain sebagainya. Sehingga nanti kita waktu melakukan thrifting kita malah pikirannya ke mobil, sehingga kalau aku biasanya menggunakan motor. Nah, itu kembali ke kalian semuanya mau menggunakan transportasi apa untuk menuju ke tempat thriftingnya. Lalu yang ke-9 itu ini masalah pemilihan pakaian. Pemilihan pakaian ini dilihat dari kalian itu pinter-pinter mencari thrifting, karena kan itu bahan pakaian second, yang tentunya second itu tidak second yang jelek, tetapi juga second brand yang tentunya masih bisa dipakai buat kita. Nah, kita harus melihat dari atas, tengah, bawah, lalu dalamnya juga kita lihat. Jadi jangan cuma lihat luarnya aja nih, wah jaket ini bagus nih, bagus, terus kita coba, malah waktu kita masukin saku, kalau ada sakunya tiba-tiba berlubang atau bolong, kan nggak lucu. Takutnya kan kita naruh HP jatuh, naruh dompet jatuh, malah kita yang kasihan. Lalu kita harus lihat luarnya juga dan juga dalamnya, apakah itu masih kualitasnya masih bagus atau enggak. Nah, selain kita melihat itu bolong atau enggak, kita lihat biasanya kan ada noda-noda yang takutnya itu waktu kita cuci nggak bisa hilang. Nah, sehingga kita harus melihat apakah ini kotorannya itu bisa hilang atau enggak, nodanya bisa hilang atau enggak. Kita harus melihat dari segi itunya juga.
kita harus lebih detail, kita pinter-pinter cari pakaian di pada saat kita melakukan thrifting. Jadi jangan cuma lihat itu bagus lalu kita ambil, kita harus melihat luar dan juga dalamnya seperti apa. Lalu yang terakhir, yang ke-10 itu ada siapkan keberanian. Kenapa aku terangkan mengenai keberanian? Karena kalau keberanian ini menurutku tuh berani kita menawar sebuah barang yang kita pilih. Seperti contohnya aku memilih jaket yang aku suka, aku udah lihat kualitasnya masih bagus, kira-kira buat dipakai, mungkin buat foto, buat OOTD juga bagus. Lalu kita berikan kepada penjualnya, "Kak, ini kira-kira harganya berapa?" Lalu kakaknya bilangnya semuanya dengan jaketnya 60.000. Terus biasanya orang itu akan silakan tawar aja nggak apa-apa. Nah biasanya aku akan menawar itu mulai dari 25.000 yang nantinya akan kita beri kesepakatan di akhirnya mau harga berapa. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang thrifting itu bisa komen di bawah, nanti pasti akan aku jawab, nggak mungkin nggak. Atau kan bisa DM, follow Instagramku di sini. Terus kan pasti aku juga balas DM kalau tentang thrifting dan tentang konten YouTubeku. Jangan lupa follow juga Instagramku DKPRD. Nah, berikut mengenai informasi sebelum kalian melakukan thrifting. Semoga informasi yang aku berikan itu berguna. Dan yang suka video ini mengenai video thrifting, jangan lupa like, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen juga dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu mengenai hal-hal persiapan melakukan thrifting. Terima kasih. Demikian. Bye.